Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Kawan-kawan sekalian, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan mengumpulkan kita dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Dan silakan buka kitabnya pada halaman 15 yang berjudul Aisyah bintun Adibatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid daraini amin. Aisyah bintun Adibatun. Aisyah adalah anak perempuan yang beradab. Aisyatu fi manziliha misalul adabi wan nizami. Aisyah ini adalah sosok perempuan yang mencerminkan perempuan yang memiliki adab dan taat terhadap aturan ketika berada di dalam rumahnya. Tagtasilu kulla sabahin wa masa'in. Aktivitasnya bagaimana dalam kesehariannya berada dalam rumahnya? Ia mandi setiap pagi dan sore. Min kibali nafsiha, dengan dirinya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, biduni amrin min ahadin, tanpa siapapun yang memerintahkannya. Artinya apa? Sudah mandiri, sadar bahwa ia perlu mandi pagi dan sore. Wala tubti'u fil birkah, dan ia tidak berlama-lama berada di dalam kolam. Kenapa? Li'annal butwa fiha mukhalifun lil adab. Karena berlama-lama di dalam kolam itu tidak berkesesuaian dengan adab. Kan mandi artinya melampaui batas. Secukupnya saja berada di dalam kolam itu. Lebih daripada itu, wa mudhirun bis-sihah, dan membahayakan kesehatan. Membahayakan kesehatan. Wa ta'tani bi nazafati malabisiha wa kutubiha. Aisyah ini memperhatikan kebersihan pakaian dan buku-bukunya. Wa tad'uha murattabatan fi mahallin khasin, dan ia meletakkan buku-bukunya itu, baju-bajunya itu murattabatan, rapi, fi mahallin khasin, di tempat yang khusus. Kalau pakaian ya di lemari pakaian, kalau buku ya di lemari buku atau di rak buku. Nah, tidak berantakan, tidak kesana kemari. Wala tatamakhatu fi thawbiha, dan ia tidak membuang hingus di bajunya. Nah, biasanya kan anak kecil itu membuang hingus ya dengan pakaiannya, dengan bajunya. Nah, anak Aisyah tidak demikian. Kenapa? Tadi menjaga atau memperhatikan kebersihan. Au fil jidari, atau di dinding. Kadang-kadang setelah diambil pakai tangan, dilemparnya ke dinding. Itu juga tidak menunjukkan menjaga kebersihan. Bukankah kebersihan itu ada ungkapannya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Atau yang hadis sahihnya at-tuhru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Walakin fil mindili, tetapi Aisyah itu membuang hingus itu menggunakan sapu tangan. Sapu tangan.
Wa ta'tani aidan, dan Aisyah juga memperhatikan bitashmiti sya'riha, menyisir rambutnya. Walakinnaha ma takifu muddatan tawilatan amamal mir'ati. Tetapi Aisyah tidak berdiri lama di depan cermin. Al-mir'ah itu cermin. Tapi ia berdiri di depan cermin miqadril hajah, sesuai keperluan saja. Kalau sudah selesai menyisir rambut, memakai minyak rambutnya, sudah selesai. Dan dia bercermin, tidak lupa membaca doa. Alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah, duhai Allah, sebagaimana engkau telah hassanta khalqi, membaguskan fisikku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah juga akhlakku. Nah, gitu doanya. Wa kanat Aisyatu tanamu mubakkiratan. Aisyah itu tidur mubakkiratan, bahasa Banjarnya sungsung, di awal waktu. Wa taqumu mubakkiratan, dan bangun dari tidur itu di awal waktu, berpagi-pagi. Tidak mutaakhiratan, tidak terlambat, sehingga terlambat juga salat subuhnya. Summa tagtasilu bis sabuni, dan kemudian ia mandi dengan sabun. Sabunnya sabun. Wa tatawaddau wa tusalli subha jama'atan ma'a usratiha, dan ia berwudu dan salat subuh berjamaah bersama keluarganya. Artinya berarti Aisyah ini sebelum salat subuh sudah mandi, Masya Allah. Summa tusafihu walidayha, kemudian ia menyalami kedua orang tuanya, bersalaman. Wa ikhwanaha wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya dan saudari-saudarinya. Summa tutali'u durusaha, kemudian ia memutalaah, mengulang pelajarannya. Jadi setelah sholat subuh itu memang waktu yang sangat bagus untuk memurajaah, memutalaah, untuk mengulang pelajaran atau membaca buku yang baru. Sebab waktu itu otak kita masih fresh, segar, apalagi sebelumnya sudah mandi, maka lebih segar lagi adalah pikiran-pikiran di awal hari. Dan juga kita kalau setelah sholat subuh itu kita beraktivitas, baca Quran, baca buku, berzikir dan sebagainya, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Artinya kalau ada umat Nabi Muhammad yang beraktivitas di pagi hari, maka doa Nabi itu berharap bahwa Allah memberkahi orang itu yang beraktivitas di pagi hari itu. Jadi orang yang tidur bermalas-malasan, maka tidak mendapatkan keberkahan pada pagi itu. Nah, jadi mengulang pelajaran penting. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tatanawalu faturaha, ia sarapan pagi. Fatasta'iddu lidhahabi ila madrasatiha, lalu ia bersiap-siap untuk pergi ke sekolahnya. Wa min adabiha, dan di antara adab-adab Aisyah berada di dalam rumahnya, annaha tusafihu usrataha aydan masa'an, bahwa Aisyah menyalami keluarganya juga pada sore hari. Di pagi hari bersalaman, di sore hari juga bersalaman.
Wala tadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzanin. Nah, ini penting. Dan ia tidak berani masuk ke dalam kamar siapapun yang berada dalam rumah itu tanpa meminta izin sebelumnya. Adab. Wala tuhibbu an tajlisa aw tamzaha ma'al khadimati. Dan ia tidak suka duduk atau bercanda bersama para pembantu. Ini bukan berarti dia sombong, bukan berarti dia angkuh, bukan berarti dia jijik dengan pembantu, tapi dia tidak mau mengganggu pekerjaan pembantu. Nah, tidak mau mengganggu pekerjaan pembantu. Sesekali boleh. Nah, kalau memang pembantu kita sedang santai. Tapi kalau lagi sedang sibuk, maka biasanya kita hanya mengoceh dan mengganggu pembantu yang sedang bekerja. Wala tukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manziliha. Dan ia tidak memberitahukan kepada siapapun dengan peristiwa yang terjadi di dalam rumahnya. Lebih-lebih sesuatu rahasia yang tidak boleh disebarkan kepada siapapun. Nah, kalau orang hari ini kan sedikit-sedikit kejadian dalam rumah disebarkan, dibikin status, dibikin videonya. Maka ini tidak selayaknya demikian. Ada sesuatu yang mesti disiarkan dan ada sesuatu yang mesti dirahasiakan. Lebih-lebih urusan rumah tangga. Wala tatrukus salata. Dan ia tidak meninggalkan salat. Au tuakhiruha an waqtiha. Atau menunda salat sehingga keluar dari waktunya. Artinya apa? Dia mengqadha. Dia tidak suka demikian juga. Wa tasma'u nasaiha abiha wa ummiha. Dan ia mendengar nasihat-nasihat ayah dan ibunya. Bidzalika tanalu Aisyatu ridha walidayha wa ahliha. Dengan sebab itulah Aisyah memperoleh ridha, kerelaan kedua orang tuanya dan keluarganya. Wa ta'ishu ma'ahum sa'idatan masruratan. Dan Aisyah hidup bersama mereka dalam keadaan bahagia dan sukacita. Jadi jangan sampai juga kita menunda sholat sehingga keluar dari waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada sebab yang diperbolehkan. Dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa ada seorang perempuan itu di dalam kuburnya menyala-nyala ketika saudaranya ini menabuk kuburannya untuk mengambil sebuah kantong yang berisi emas yang terkubur bersama mayat saudarinya. Tapi ketika menggalinya, menyambar api dari dalam kuburan. Setelah melihat hal itu, dia menangis, langsung datang ke rumahnya dan menemui ibunya bahwa apa yang pernah dilakukan oleh saudarinya. Ternyata kata ibunya, anak perempuan ini suka menunda-nunda sholat sehingga keluar dari waktunya. Misalnya seharusnya salat zuhur jam 12 sampai sebelum asar, ia malah salat zuhur itu di waktu asar. Ini artinya menunda sholat sehingga keluar dari waktunya. Nah, suka yang demikian. Nah, balasannya adalah seperti itu. Menyala-nyala di dalam kuburnya. Artinya apa? Ada azab di dalam kuburnya. Bahwa di alam barzakh saja, dalam kubur saja, itu sudah mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Berarti apa? Perjalanan berikutnya akan lebih sulit. Karena di awal saja sudah disiksa, apalagi perjalanan berikutnya. Nah, orang yang sholat saja tapi di luar waktu itu siksaannya demikian, maka bagaimanakah orang yang tidak sholat?
orang yang salat tapi di luar waktu saja sudah demikian azabnya dalam kubur, lalu bagaimanakah orang yang tidak salat? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita Allah lindungi diri kita dari perbuatan demikian, dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita sehingga kita bisa menegakkan salat tepat pada waktunya. Lanjutannya tadi yang ke-12, ini yang ke-13. Zainabu wa a'malul manzili, judul yang baru. Tadi Aisyah, sekarang Zainab. Zainab dan a'malul manzil, pekerjaan-pekerjaan rumah. Zainabu bintun zakiyatun. Zainab adalah anak perempuan yang cerdas. Zakiyah, cerdas. Wa min sigariha, dan dari sejak kecilnya, tuhibbul amala, ia suka bekerja. Wa takrahul kasala, dan ia tidak suka bermalas-malasan. Wa tuhibbu musa'adata ummiha fi ashgalil manzili, dan ia suka membantu ibunya fi ashgalil manzili, di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Fa idza tabakhat ummuha ta'aman, apabila ibunya memasak makanan, au sana'at khubzan, atau membuat roti, au ghasat thawban, atau mencuci pakaian, au istaghalat bil khiyatati, atau ibunya sedang sibuk menjahit, qarubat ilaiha, Zainab ini mendekati ibunya, wala hazatha, dan memperhatikan ibunya, kay tastati'a an tuqallidaha, niatan memperhatikan ibunya memasak, mencuci, menjahit, agar ia bisa menuruti atau mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Wa idza amaratha ummuha bisyai'in, dan apabila ibunya memerintahkan sesuatu kepadanya, ahdarat matlubaha bikulli sur'ah, maka Zainab ini menghadirkan apa yang diperlukan oleh ibunya dengan segera. Fataratan ta'muruha bisyara'i ba'dil hajat, terkadang ibunya memerintahkannya untuk membeli sebagian keperluan rumah. Wa awinatan tuwassiha ila buyutil jirani wal aqaribi, dan terkadang ibunya mewasiatkannya untuk berkunjung ke rumah-rumah tetangga dan kerabat, ini untuk menjalin silaturahim. Wa ma khalafat qaltu amraha, dan Zainab tidak pernah sedikit pun membangkang perintah ibunya. Wa bidzalika hazat ridha ummiha, dan sebab itulah Zainab memperoleh ridha ibunya, kerelaan ibunya. Wa hakadha, seperti inilah, lam yamdi 'alaiha waqtun tawilun, dan seperti inilah keadaan Zainab dengan waktu atau tempo yang lama, terus menerus begitu. Hatta sarat mahiratan fil a'malil manziliyati, sehingga Zainab menjadi anak yang terampil, anak yang mahir, anak yang pandai di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, karena sering memperhatikan ibunya, menuruti ibunya, mencoba satu persatu sampai dibimbing oleh ibunya, sehingga ia menjadi pandai dalam mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah. Faqamat maqa ummiha, bahkan sampai Zainab ini menggantikan posisi ibunya. Awis tarahat ummuha, dan ibunya bisa beristirahat min ana'il ashgali, dari lelahnya pekerjaan-pekerjaan rumah. Fakuni misla hadhil bintil mahbubah, maka jilah engkau wahai anak perempuan seperti anak perempuan ini, yakni Zainab, yang dicintai oleh keluarganya, ibunya dan ayahnya. Nah, jadi harapannya kalau seorang anak perempuan memperhatikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukan oleh ibunya, adalah niatannya supaya bisa membantu ibunya. Bahkan kalau bisa ibunya istirahat saja. Semua pekerjaan di dalam rumah itu dilakukan oleh anak perempuan, oleh Zainab tadi, oleh kita sebagai anak perempuan, sehingga kita bisa menyenangkan hati orang tua, sehingga orang tua atau ibu kita
bisa beristirahat dari penat dan lelahnya pekerjaan rumah. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita bisa meraih ridha orang tua. Hanya itu dapat sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut tentang Ummukir Rahimah, ibumu yang sangat kasih sayang. Demikian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, dan marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.